Assalamualaikum semuanya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih karena masih terus mengikuti cerita bergambar di channel ini. Dan untuk kawan-kawan yang belum subscribe ke channel ini, dukung saya ya. Klik tombol subscribe dan klik logo lonceng untuk bisa berlangganan gratis di video cerita bergambar selanjutnya. Oke, sebagai imbalannya kali ini saya akan coba menggambar sekaligus bercerita tentang Sekitar jam setengah 9 malam, aku dan beberapa kawan asik nongkrong di sebuah warung kopi. Kami bersendoguro sambil menenggak minuman keras. Itulah yang selalu kami lakukan setiap akhir pekan. Mengumpulkan uang dengan cara patungan untuk membeli minuman haram, lalu menenggaknya tanpa takut dosa. Dengan alasan untuk menghilangkan capek, kami melakukan itu. Selainnya, kami merasa lebih tenang dari segala urusan pribadi. Maklumlah, darah muda. Selang beberapa lama kemudian, datang Tarwadi, salah satu sahabatku dari kecil. Dia datang menghampiriku. Diajaknya aku dan Jack untuk menemani ngapel ke rumah calonnya tetangga desa. Ini sudah malam, lebih baik besok saja kalian ke sana. Ucap Harti, anak dari pemilik warung yang mendengar percakapan kami. Tapi sahabatku itu tetap ngotot untuk ngapel. Kangen berat katanya. Dia terus memaksa aku dan Jack untuk ikut dengannya. Dijadikan teman di sana layaknya obat nyamuk. Tidak biasanya Tarwadi sengotot itu, yang akhirnya aku dan Jack ikut kemauannya. Kawanku itu juga menjanjikan akan membelikan minuman sebagai imbalan. Kami bertiga berangkat dengan memakai satu motor. Tarwadi berada di depan, Jack di tengah, dan aku paling belakang. Motor RX spesial itu melaju dengan asap tebalnya. Udara malam yang semilir. Sesekali suara canda kami terdengar keras. Apalagi aku dan Jack dalam keadaan sedikit mabuk. Semilir angin membawa kami menikmati perjalanan itu. Saat sampai di perbatasan desa, tepat di pohon asem besar yang berjejer 3, aku merasakan suasana sangat hening. Tidak terdengar suara apapun, termasuk suara obrolan kedua kawanku. Mendadak sepeda motor melaju dengan cepat dari arah belakang, yang tentu membuat Tarwadi terkaget dan oleng ke kiri. Hampir saja kami mengalami kecelakaan. Di saat itulah aku merasakan pendengaran kembali seperti semula. Keheningan itu berlalu. "Sialan," ucap Tarwadi. Dengan muka marah, dia menarik gas motor yang membuat kami hampir terpental. Dia coba mengejar dan menambah kecepatan. Di tengah pengejaran itu, kembali sebuah motor melaju dengan kecepatan tinggi menyalip kami. Dan tampaknya itu merupakan motor yang sama dengan pengendara yang sama pula. Tarwadi yang terbakar amarah kembali memutar gas kencang-kencang. Hingga saat tiba di pemukiman warga, motor kami melaju makin pelan, yang kemudian mati. Beruntunglah tidak mati secara dadakan, yang tentu bisa mengalami kecelakaan. Tepat di bawah temaram lampu pinggiran desa, kami semua turun untuk mengecek kondisi motor. Sebagai langkah awal, Tarwadi coba menstarter berulang. Tidak ada tanda akan kembali menyala. Kemudian dia menengok tangki bensin. Bahan bakar itu dikocaknya.
masih separuh. Lebih dari cukup kalau cuma untuk pulang pergi. Langkah berikutnya, Tarwadi coba mengecek pengapian. Dia mengabaikan mesin motor yang masih panas. Dengan tergesa, dia mencopot kabel busi lalu melihat nyala api sambil di starter. Aman. Api itu masih menyala kuat. Pastilah, bukan itu penyebabnya. Tarwadi kembali membenahi kabel. "Motornya kenapa, Mas?" Seorang lelaki mengejutkan kami. "Tidak tahu, Mas. Tiba-tiba mati," jawab Jack. Lelaki itu menawarkan diri untuk membantu. Dan sungguh aneh, sekali starter RX Special itu menyala. Tentu hal itu membuat kami tenang. Tidak lama kemudian, datang temannya menjemput. Kami semua terdiam saat melihat motor yang dibawa. Jelas sekali kalau itu adalah motor yang kami kejar tadi. Anehnya, pengendara itu tidak melepas helm cakri yang dipakai. "Aku pamit dulu, selamat bersenang-senang," ucap lelaki tersebut. Aku mengucapkan terima kasih sebelum mereka melaju, dan kami menjadi merinding saat motor itu melaju dengan cepat. Tampak lelaki yang duduk di belakang menoleh ke arah kami. Lelaki itu wajahnya berubah mengerikan, penuh jahitan di sepanjang pelipis hingga dagu. Matanya tenggelam sebelah, dan begitu tersenyum, keluar darah kental yang tersapu angin. Sejenak kemudian, mereka lenyap dalam gelapnya malam. Tibalah kami di rumah Mahmudah, pacar Tarwadi. Tampak gadis yang akan dinikahi 5 bulan ke depan itu keluar rumah. Mungkin dia sudah hafal suara motor Tarwadi, jadi saat mendekat dia sudah siap menyambut. Dengan senyumnya yang manis, dia menunggu kami turun dari motor. Kok sampai malam begini? Ada apa, Mas? Tanya Muda. Tarwadi yang belum mengucap salam menjawab pertanyaan itu. Dia beralasan kalau ada salah satu keluarganya yang berkunjung. Setelahnya, barulah dia mengucap salam, yang disusul menanyakan keberadaan orang tuanya. Mereka menghadiri hajatan anak dari teman ibu, resepsi malam ini. Jawab Muda yang disusul duduk di samping kekasihnya. Untuk kebebasan mereka, aku dan Jack memilih masuk ke dalam, menonton TV sambil bersantai di ruang keluarga. Aku dan Jack saling berebut remote, memilih channel kesukaan layaknya anak kecil. Agar tidak gaduh, aku terpaksa menonton acara kuis mengikuti kemauannya. Dengan bau alkohol yang samar-samar tercium, kami berbaring sambil menikmati makanan ringan hingga kami sama-sama tertidur. Sejenak kemudian, aku kembali terbangun. Seakan suara dari televisi terdengar sangat keras di telinga. Seketika, jantungku hampir copot saat terlihat sosok penampakan yang sangat seram di layar TV. Aku terheran dengan apa yang kulihat. Seingatku, tidak pernah ada acara seperti itu. Tampak sangat nyata. Dalam ketegangan yang kurasakan, tiba-tiba listrik padam. Tapi anehnya, televisi masih menyala dengan program yang sama. "Jo, kamu bawa korek?" Pertanyaan Tarwadi yang menuju ke dalam mengagetkanku. Di saat itulah televisi mati dengan sendirinya. Sebelum aku menjawab pertanyaan kawanku, lampu kembali menyala. Sekitar jam setengah 11 malam, orang tua Mahmudah pulang. Di saat itulah kami berpamitan pulang. Tidak makan nasi berkar dulu, Le. Ibu Mahmudah menawarkan beberapa bungkus plastik yang dibawa. Kami menolak dengan alasan masih kenyang, dan kami segera berlalu. Tarwadi menghentikan motor di sebuah kios.
Hanya ada beberapa orang saja yang nongkrong di sana. Tampaknya dia akan menempati janji untuk membelikan minuman keras. Mau berapa botol, Mas? Tanya wanita parubaya pemilik kios. Tarwadi meminta 1 botol dulu. Yang pasti ada botol lain yang akan menyusul nanti. Kami menikmati minuman itu hingga lewat tengah malam. Sampai akhirnya kami bertiga teler semua. Omongan kami mulai meracau tidak jelas. Begitupun suara tertawa yang keras tidak terkontrol. Pastinya hal itu sangat mengganggu lingkungan sekitar. Padahal kami berada di lingkungan desa lain. Sebuah efek buruk dari minuman keras. Sekitar pukul 1 dini hari, kami putuskan untuk pulang. Setelah melakukan pembayaran, sempat terjadi perdebatan tentang siapa yang harus mengemudikan motor. Semua tidak mau duduk di tengah, termasuk aku. Setelah beberapa lama berdebat, akhirnya aku mengalah. Kami putuskan Tarwadi duduk di belakang sambil pegangan pundakku yang berada di tengah. Sedangkan Jack yang mengemudikan motornya. Sepanjang jalan kami terus bercanda ria sambil tertawa lepas. Hingga sampailah kami di perbatasan desa. Tepat di pohon asem itu suasana yang sama kembali membuatku merasa aneh. Hening. Tidak terdengar suara apapun. Bahkan suara kedua kawanku yang tertawa keras juga hilang dari pendengaranku. Tiba-tiba Jack menambah kecepatan motor. Di saat itulah pendengaranku kembali normal. "Hei, ada apa ini?" teriak Jack. Tampaknya dia tidak bisa mengendalikan motor. Gas itu tidak bisa dipelankan. Kecelakaan pun tidak terhindarkan. Si Jack terpental di sebelah kiri, sedangkan aku masih duduk di motor yang sudah ambruk. Sementara Tarwadi terpental keras tepat di tengah-tengah jalan. Dalam keadaan setengah sadar, aku melihat sepeda motor melaju dengan kencang, yang kemudian menggilas kepala Tarwadi sampai terseret beberapa meter. Di setengah sadar, aku berteriak sekeras-kerasnya saat melihat kejadian itu. Motor pun berhenti tepat di sebelah Tarwadi. Dan jelas sekali, itu adalah motor yang kami temui saat berangkat tadi. Pengendara yang di belakang juga sama. Matanya hancur sebelah. Terdapat jahitan di sepanjang pelipis hingga dagu. Sementara kental darah menetes dari mulutnya. Saat aku akan bangkit, motor itu kembali melaju dan menghilang dalam kegelapan. Dengan tergopoh-gopoh, aku menuju Tarwadi. Di bawah sinar bulan, aku memeriksa kondisinya. Sangat aneh. Terlihat kepalanya utuh. Tidak ada luka goresan sekecil apapun. Darah juga tidak ada yang keluar. Aku melihat kembali dari ujung kaki sampai ubun-ubun kepala. Benar-benar tidak ada darah yang keluar. Yang terlihat hanya warna hitam di lehernya. Matanya pun terbelalak putih. Kawanku itu dalam keadaan koma. Lalu aku menuju si Jack yang terpental. Dia menceburkan diri ke sungai di bawah semak. Atau mungkin dikarenakan dia yang sedang mabuk, sehingga melakukan sesuatu di luar akal. Terlihat darah mengucur deras dari hidungnya. Aku menyuruh agar lekas naik. Di jalan masih sepi. Aku kebingungan atas kejadian itu, lalu berteriak sekuat tenaga meminta pertolongan. Masih saja sepi. Sambil menunggu kendaraan lewat, aku sempatkan mengurus mereka bertiga. Suasana dini hari yang sangat tragis. Oke, saya kira cukup cerita kali ini. Untuk cerita-cerita lainnya, silahkan buka di bagian video dalam channel ini, di playlist cerita bergambar.
Sekali lagi terima kasih ya. Jangan lupa like, komen, share juga boleh. Dan untuk yang belum subscribe, langsung klik tombol subscribe. Semangat berkarya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.